Kurikulum 13. My Biodata. Nama Nihayatul Hairiyah, umur 18 tahun, prodi PGSD, kelas RC1, status mahasiswa S1 di Universitas Primagraha. Moto hidup, everything happen for a reason. So, enjoy your life and don't forget to be grateful. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maulina Rahayu MPD dan beliau juga sebagai dosen pembimbing kelas RC1. Materi pembahasannya yaitu pengertian kurikulum 13, latar belakang pengembangan kurikulum 13 dan teori pembelajaran menggunakan kurikulum 13. Apa itu kurikulum? Kurikulum secara tradisional adalah sejumlah mata pelajaran yang akan dipelajari, sedangkan pengertian kurikulum secara modern adalah salah satunya diungkapkan oleh Sumijarto. Sumijarto berpendapat bahwa kurikulum merupakan segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisasi, sudah ditaati oleh para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga. Dan apa itu kurikulum 13? Kurikulum 13 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi 2004, tapi belum terrealisasikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Latar belakang pengembangan kurikulum 13. A. Tuntutan global, adanya perubahan dalam dinamika global menurut sistem untuk lebih beradaptasi dengan perubahan yang ada. 1. Global ekonomi. 2. Teknologi dan informasi industri 0,4. 3. Interkoneksivitas dan kerjasama antar bangsa. 4. Perubahan sosial dan lingkungan. Dan yang kelima yaitu perubahan demografi. Bagian B, teknologi informasi, kemajuan teknologi dan perubahan dalam paradigma informasi menuntut pendekatan belajar lebih integritasi dan lebih fokus pada pengembangan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Peran dan teknologi pembelajaran. 2. Pembelajaran berbasis digital. 3. Akses yang cepat. Bagian C, kritik terhadap kurikulum sebelumnya, evaluasi terhadap kekeliruan sebelum mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan relevansi, daya saing, dan keterkaitan antar pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketidakrelevanan dengan tantangan global. Yang kedua, kurang keterampilan praktis. Yang ketiga, kurangnya pengembangan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan kebutuhan lokal. Dan yang kelima, ketidaksesuaian dengan pembagian materi. Bagian D, pengembangan karakter pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan tetapi juga tentang pengembangan karakter dan kompetensi. Bagian E, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan psikologi mendukung ide bahwa pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan. Bagian E, persaingan global kualitas SDM untuk mempertahankan daya saing tingkat global. Indonesia perlu menghasilkan sumber daya alam manusia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran menggunakan kurikulum 13. Kurikulum 13 mencakup beberapa teori pembelajaran dasar bagi pendekatan yang diimplementasikan. Beberapa teori pembelajaran terdapat dalam kurikulum 13 yang meliputi teori pertama yaitu teori belajar konstruktivisme, yang kedua teori perkembangan kognitif, yang ketiga teori pemrosesan informasi, yang keempat teori belajar bermakna David Assebel, yang kelima teori penemuan Jeremy Bruner, yang keempat teori pembelajaran sosial Vygotsky. Kesimpulan, kurikulum 13 adalah kurikulum lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dikembangkan dari 2004 yang mencakup kebutuhan sikap dan pengetahuan terpadu. Inti kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan kurikulum 13 dipersiapkan untuk mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan.
Terima kasih.